Halo AI Asup dan rekan-rekan sekalian yang tergabung di dalam Usia Indah. Selamat sore dan hari ini berjumpa dengan saya di tempat ini. Saya berharap setiap kita, AI Asup dan teman-teman sekalian dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya gini, ada nggak orang yang semakin lama semakin sehat? Atau ada nggak orang yang semakin lama semakin kuat? Ayo, ada nggak? Ada contoh? Ya, mungkin ada ya. Mungkin ada kita menghadapi orang-orang yang badannya sehat ya. Mungkin ini adalah sifatnya sementara ya, ataupun dikatakan orang ini sehat, kuat, dan kelihatan awet muda ya. Nah, tetapi kalau umur bagaimana? Nah, kalau umur kita tidak bisa dibohongi. Umur tidak bisa ditipu ya. Walaupun ada orang minum anti-aging, banyak vitamin, ke salon dan lain sebagainya, minum makanan yang sehat, capoh dan lain sebagainya, badannya kelihatan kuat, tetapi semakin lama pun akan menjadi lebih tua gitu ya. Dan kita melihat di sini adalah pada dasarnya kita ini makin tua makin merosot ya, makin tua makin merosot ya. Nah, jadi kita melihat di sini dari umur 1 begitu kan. Umur 1 tahun kita mungkin baru belajar jalan ya. Umur kedua udah mulai jalannya sudah agak stabil. Umur 3 udah lari-lari ya. Udah umur 10, wah apa juga bisa dilakukannya nih, udah SD begitu ya. Dan sudah begitu umur 15 sudah mulai gede lagi, udah umur 20 dan nanjak remaja pemuda. Umur 30, wah sudah semakin mateng ya, makin mateng. Tapi begitu dia umur naik ke 30, ya oke, masih matang juga ya, masih segar juga. Masuk ke 40 mulai badannya agak kendor sedikit ya. Begitu masuk ke 50, wah kelihatan nih gitu ya. Nah, udah masuk ke 50, masuk ke 60, udah mulai dah ya. Mulai matanya agak sedikit kurang jelas gitu kan. Terus telinganya agak kurang dengar, ataupun kulitnya udah mulai sedikit keriput-keriput ya. Nah, itu adalah lumrah, apalagi nanti pada saat di umur 60-70 begitu kan. Ada semakin bertambah itu ya, kepeotannya kita, kerapuhannya kita, jalan udah mulai goyang-goyang karena sudah mulai tidak stabil. Umur 70, umur 80, bahkan umur 90 dan umur 100 ya, udah kebanyakan udah di kursi roda. Nah, pada hari ini kita bukan kita mau melihat bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang lumrah, wajar, dan ini adalah manusiawi. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita diciptakan sama Tuhan sebagai manusia, memang begini adanya. Nah, tetapi ada hal penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bahas hari ini. Mari sebelumnya kita mohon kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita di dalamnya, dan yang memberikan firman kepada kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memberkati kami, supaya kami semakin lama semakin cinta kepada Tuhan. Walaupun umur kami semakin lanjut, walaupun keadaan kami semakin rentah, tetapi biarlah hati kami semakin bersuka cita, hati kami semakin bergembira di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih, kami serahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati akan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Asuk, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan, ya, yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Yang ada Alkitab, silakan dibuka dan ikut baca bersama-sama, ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, 3 ayat ini adalah ayat penghiburan dari Tuhan kepada setiap kita. Terutama kita melihat dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 itu dikatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Siapa itu kami, ya? Kami di sini adalah penulis, ya, penulis daripada 2 Korintus, ya, yaitu siapa? Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini, kalau kami berarti saya kan, jadi berarti ini adalah Rasul Paulus dan kawan-kawan dan konco-konconya. Nah, di sini kita kemungkinan besar adalah juga bersama dengan Timotius, karena Timotius yang dikenal, ya, oleh jemaat di Korintus. Ya. Di sini kita melihat Rasul Paulus dia tidak tawar hati. Ya, kita melihat di sini ayat kami tidak tawar hati. Kenapa dia berkata tidak tawar hati? Karena melihat situasi, kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri, ya. Di sini dia mengkomparkan ayat yang ke-16 ini, dia komparkan yaitu antara lahiriah dan batinia, ya. Secara lahiriah dia sudah merosot, ya, sudah merosot, dan secara batinia dia dibaharui setiap hari. Kenapa dia sudah merosot, Rasul Paulus? Rasul Paulus ini pada saat dia menuliskan ini bukan Rasul Paulus yang kita kenal pada saat dia mau pergi ke Damsyik, ya. Pada saat dia mau pergi ke Damsyik, kita ingat ceritanya bahwa dia menggebu-gebu, dia ingin mencari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dibunuh. Dan dia menggebu-gebu dan dia sangat bersemangat sekali, ya, untuk membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Nah, pada saat itu dia umurnya masih muda, ya, sedang muda-mudanya, dan juga semangatnya luar biasa. Nah, setelah itu kan dia percaya kepada Tuhan. Mulai saat itu, mulai dari Antioquia dia terus melayani Tuhan, tidak pernah berhenti. Nah, kurang lebih pelayanan itu kurang lebih sekitar 20 tahunan, ya, sampai dia menuliskan surat ini. Dan pada saat dia di Damsyik, mungkin kemungkinan besar, ya, dia berumur sekitar di atas 25 tahun, ya. 25 tahun atau 30. Taruh kata 25 tahun, ya.
25 tahun, sedangkan pelayanannya itu udah 20-an tahun. Berarti umur 45 sekarang, 45, 50, berarti dia mungkin sudah mulai agak tua, mengingat pelayanannya begitu banyak ya. Umur 50 ya orang sudah mulai agak-agak capek gitu kan, mengingat pelayanannya. Kalau pelayanannya di satu jemaat saja mungkin dia tidak akan capek, tapi kalau dia setiap bulan, setiap minggu dia harus pergi ke luar kota, dia harus menyeberang sungai, menyeberang kali, menyeberang laut, menyeberang selat. Nah, itu akan memberikan tenaga ekstra buat dia, sehingga dia makin lama makin tenaganya makin habis. Nah, kita melihat Rasul Paulus yang kita tahu pada saat dia menuliskan ini adalah Rasul Paulus yang sudah mulai merosot ya. Oleh karena itu dia tulis sendiri, yang dia secara lahir dia sudah merosot. Nah, tapi dia compare, dia bandingkan ya. Dia lihat secara batinia. Kalau secara batinia, dia melihat, dia bilang dia dibaharui setiap hari, dari sehari ke sehari. Artinya setiap hari dia selalu ada tenaga baru, ada satu hal yang baru daripada Tuhan. Dia mendapat penghiburan daripada Tuhan, sehingga dia terus semangat ya. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan, ayat 17 di sini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, berarti Rasul Paulus pada saat itu dia sedang mengalami penderitaan. Sedang mengalami satu penderitaan. Dikatakan ini penderitaan ringan. Iya, penderitaan ringan. Kalau kita mau selidikin terus, Rasul Paulus ini sesungguhnya dia bukan penderitaan ringan yang dia alami. Penderitaan yang sangat berat. Karena kita melihat pelayanannya yang luar biasa. Nah, pelayanan yang sangat berat ini, yang sangat luar biasa ini, mengingat pelayanannya di antar daerah, antar provinsi, antar negara, sangat luar biasa. Dan belum dia dapat caci makian, belum dia ditolak, belum dia ditenggel hampir karam di kapal, di pulau mana, aduh sangat susah, sampai kelaparan, kehujanan, dan banyak dah penderitaan. Tetapi dia balik lagi kepada ayat 17 ini, dikatakan penderitaan ringan tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Ya, kemuliaan kekal kita lihat lagi ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya ya. Jadi pada saat dia melayani Tuhan, ada hati yang gembira, ada kemuliaan yang kekal yang akan dia terima. Dan dia dalam kehidupan pelayanannya selalu ditambahkan setiap harinya. Oleh karena itu dia senantiasa terus gembira, tidak melihat lagi akan masalah kemerosotan tentang diri dia yang sudah melemah. Nah, ini patut dicontoh. Saya juga mau mencontoh Rasul Paulus supaya tetap gembira, tetap semangat apapun yang terjadi ya. Walaupun umur saya juga sudah mulai menua pada saat sekarang, tetapi saya mau terus cinta kepada Tuhan dan semangat di dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-18 diperkatakan juga, ayat 18 saya akan baca lagi sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, teman-teman sekalian, asuk sekalian, jadi di sini Rasul Paulus lebih mementingkan, lebih mau melihat hal yang kekal. Dia tidak mau memperhatikan yang kelihatan ya, karena yang kelihatan itu sementara. Kayak kita jangan lihat kalau iya asuk diajak ke gereja, diajak pelayanan, selalu bilang, aduh saya mah sudah tua, saya sudah nggak bisa apa-apa, saya sudah tua renta gitu kan ya. Nah, seringkali seperti itu. Nah, itu Rasul Paulus tidak gunakan itu loh ya. Jadi walaupun dia belum tua banget gitu ya, belum sampai umur 70-80 mungkin ya, tetapi dia tetap
mau melayani Tuhan, tetap semangat ya. Jadi kita juga melihat banyak contoh-contoh bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, semu musuh yang sudah tua-tua, mereka masih mau melayani Tuhan walaupun umurnya sudah sangat tua begitu, tetapi semangatnya tidak pernah tua. Nah, kita melihat banyak orang yang seperti itu, kita contoh ya. Nah, Ayah Asup juga bisa melihat ada hamba-hamba Tuhan, walaupun dia sudah umurnya sudah lanjut, tetapi tetap semangat. Dia bisa, kenapa kita tidak? Ya, jadi kita belajar untuk semangat ya. Ayat yang ke ayat yang ke-18 itu kita memperhatikan, harus kita memperhatikan hal yang kekal, bukan hal yang sementara ya. Jangan lihat saya udah tua, saya renta dan lain sebagainya. Kalau mau dilihat tidak bisa, ya tetap akan tidak bisa begitu. Tapi kita punya semangat begitu ya. Jangan dilihat tidak bisanya, tetapi mau atau tidak begitu ya. Kalau mau bilang lupa, saya juga banyak lupa gitu. Belum saya tua, waktu saya masih remaja gitu juga suka lupa begitu ya. Nah, jadi belum lama ini saya juga ada tuh ya. Saya kasih contoh lah gitu ya. Saya teriak-teriak sama anak-anak di tempat saya gitu. Saya lihat, ada yang lihat kacamata ibu nggak? Ayo, di mana ya kacamata ibu ya? Cari-cari nggak ada. Ngelihat, emang ibu ada berapa kacamata katanya? 1 ya. Loh, itu yang dipakai? Oh iya, aduh mak gitu kan ya. Nah, itu seringkali lupa. Nah, itu salah satu contoh kita ya, kalau kita semakin tua, semakin banyak lupa. Nah, ini sekali lagi, ini adalah lumrah ya, kalau kita suka lupa ya. Tetapi kita tidak lupa untuk cinta kepada Tuhan. Kita tidak lupa untuk melayani Tuhan, walaupun kita sudah tua ya. Walaupun kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, ada yang harus kita bisa kerjakan ya. Banyak yang kita bisa kerjakan seharusnya. Yang penting kita tidak tawar hati dengan melihat kondisi kita pada saat ini ya. Kita tidak boleh tawar hati. Nah, Rasul Paulus melihat yang kelihatan ya. Dia tidak mau melihat yang kelihatan, yang tidak kelihatan yang dia lihat. Bagaimana cara lihat? Dia bisa melihat ya. Melihatnya caranya gimana? Dia bisa melihat dengan mata hati. Kita juga sama ya. Kita tidak bisa melihat, tapi itulah yang diberkati oleh Tuhan. Misalnya contohnya Rasul Paulus ada sukacita, dia melayani Tuhan ada sukacita. Kelihatan nggak? Secara manusia mata ini tidak bisa kelihatan, tetapi dari mata rohani kita bisa lihat ada hati yang bersukacita. Dari tulisan ini kita tidak bisa melihat wajahnya Rasul Paulus seperti apa ya, tetapi kita bisa merasakan dari tulisannya ini hati dia bergembira pada saat dia menuliskan surat ini. Karena walaupun dia walaupun dia sudah merosot ya, tetapi dia tidak tawar hati, dia tetap melayani Tuhan ya, dia tetap menuliskan untuk jemaatnya di Korintus ini. Dan kita melihat di sini Rasul Paulus melihat sesuatu yang tidak kelihatan, manusia ya, yang melihat kepada Allah Bapa sebagai sumber penghiburan. Nah, Rasul Paulus pada saat menuliskan surat 2 Korintus ini, dari ayat yang pertama kita juga udah lihat ya. Di sini saya singgung sedikit tulisan Rasul Paulus surat yang pertama ya, 2 Korintus pasal yang pertama di ayat yang ketiga ya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Oh ya, sumber Allah, sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Allah adalah sumber penghiburan, sekali lagi. Jadi Rasul Paulus mendapatkan yang begitu hebat sumber penghiburan, yaitu dari Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus mendapat penghiburan dari Tuhan.
kita pun dapat dari Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan, nah kita mendapat penghiburan daripada Tuhan sendiri. Jadi AI dan Asuk ya, yang sudah umurnya sudah lanjut ya, tentu banyak pengalaman yang luar biasa. Itu membawa kita harusnya bisa melayani juga dengan luar biasa. Pengalaman yang luar biasa itu biasanya kan ada orang yang bilang ya banyak makan asam garam ya. Ini artinya banyak pengalaman yang luar biasa yang sudah dialami, pahit getirnya kehidupan, pahit getirnya pelayanan, pahit getirnya menjadi anak Tuhan pada masa-masa yang lalu begitu ya. Nah, itu tidak membuat tawar hati, tetapi semakin semangat melihat masa lalu. Sekarang tambah semangat karena ada pengalaman. Ini adalah yang tidak kelihatan ya, ini tidak kelihatan. Orang lain tidak lihat, Asuk punya pengalaman, AI punya pengalaman. Tetapi yang tahu adalah AI sendiri, Asuk sendiri. Nah, itu yang akan memicu kita untuk terus semangat di dalam melayani Tuhan. Betul ya? Jadi kita tetap harus semangat di dalam melayani Tuhan. Jadi dalam hal ini Allah Bapa yang menjadi penghiburan Rasul Paulus ya, kita juga bisa seperti Rasul Paulus ya, punya semangat. Rasul Paulus karena dia percaya kepada Kristus dan dia melayani Tuhan dan dia terus hidup bersama-sama dengan Tuhan ya, tiap hari berhubungan dengan Tuhan, tiap hari berdoa, tiap hari baca firman Tuhan, tiap hari dia menginjili, dia melayani Tuhan. Kita juga bisa ya, AI, Asuk dan rekan-rekan sekalian, kita juga bisa melayani, tapi bentuknya memang berbeda. Kita tidak pergi seperti Rasul Paulus. Nah, jadi saya mau menceritakan ya, ada orang ya, teman saya waktu kuliah. Waktu saya kuliah, waktu saya sekolah Alkitab ya, kita di dalam sharing ya, kita suka bertanya siapa yang menjadi sponsor kamu, mengapa kamu sekolah teologi gitu kan, terus siapa yang membiayai, apakah keluarga, apakah gereja, ataukah yayasan, ataukah siapa. Ternyata ada seorang teman yang bercerita bahwa salah satu sponsor dia adalah seorang nenek tua ya, umurnya ya mungkin sekitar kurang lebih 50-an yang menjual gorengan. Nah, itu di desa, jual gorengannya itu di desa, bukan di kota. Kalau di desa itu ya kotanya kecil, penduduknya juga tidak terlalu banyak. Jadi yang membeli juga terbatas, tetapi dia bisa memberikan persembahan setiap bulan 40.000. Ya, setiap bulan 40.000 untuk diberikan kepada calon hamba Tuhan yang sedang belajar di saat. Nah, jadi pada saat itu kita juga terkejut. Nah, saya sendiri, saya disponsorin waktu saya sekolah di saat, saya disponsorin sama gereja Kalam Kudus Madu, saya disponsorin, walaupun kita tahu kalau di saat itu memang sekolah memang tidak bayar, tetapi makan di sana harus bayar ya. Yang tidak bayar itu sekolah nggak perlu bayar ke dosen. Terus kemudian apa itu namanya buku-buku ya, kita nggak perlu bayar, dilihat di perpustakaan juga ada, kecuali kalau kita memang mau beli ya. Nah, yang perlu bayar itu adalah konsumsi, makan setiap hari. Nah, ini yang perlu dibayar. Nah, jadi gereja itu membayar membantu untuk saya untuk sekolah pada saat itu. Nah, teman saya ini dia gerejanya kecil, gerejanya tidak mampu untuk memberikan sumbangsi. Terus kemudian jemaatnya juga kebanyakan petani ya. Petani itu bukan petani yang besar-besaran, tapi petani yang sangat kecil ya, dan tidak membiayai, sangat kecil. Jadi orang tuanya yang membiayai dia, dan beberapa jemaat, dan juga satu ibu yang jual gorengan. Nah, ini adalah satu interesting, satu hal yang menarik. Ada orang tua yang mau sponsorin jual gorengannya itu berupa tempe sama tahu gitu yang digoreng, mendoan ya, kalau di Jawa itu mendoan ya. Nah, jadi itu yang digoreng, dijual setiap hari, dan setiap bulan dia bisa memberikan 40.000. Nah, pada saat itu saya sekolah, pada saat itu saya tahun 91 ya, 40.000 itu lumayan besar.
Nah, jadi kita melihat di sini dia bisa, ya, dia tidak bisa sekolah ke saat, tetapi dengan uang dia bisa sekolahin orang di saat, ya, walaupun tidak full biayanya. Dia tidak bisa baca Alkitab karena dia tidak bisa baca, ya, tetapi dia bisa dengan uangnya ini dia bisa membantu seorang hamba Tuhan yang mau sekolah. Nah, kita di sini kita bisa melihat, ya, segala apapun kita bisa lakukan. AI asuh teman-teman sekalian, ya, yang rasanya tidak mampu, coba apa yang ada potensi di dalam diri kita. Paling tidak kita bisa doain mereka, ya, doakan, banyak sekali yang didoain, misalnya buat doain cucu, anak, dan lain sebagainya. Bukan itu aja kan, terlalu sedikit kalau itu doanya, ya. Itu adalah harusnya kewajiban, ya, kewajiban. Harus ada doa syafaat. Doa syafaat adalah doa di luar lingkungan kita. Misalnya doakan para hamba Tuhan, doakan juga orang-orang yang terutama sekarang lagi situasi corona, ya, doakan untuk pasien-pasien, doakan para dokter, orang-orang yang berada di garis depan, ya, perlu didoakan, perlu doakan juga para hamba Tuhan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, asuh bisa melayani, ya, lewat apa? Lewat doa. Dan juga ada beberapa yang kita lihat di sini bahwa kita bisa melayani Tuhan lewat kalau kita mau lihat itu misalnya ada tetangga yang kurang hidupnya kurang berhasil begitu, ya. Mungkin kita bisa membantu misalnya dengan cara memberikan makanan atau apa dan lain sebagainya. Ataupun kita lihat ada tukang sampah, ya. Tukang sampah gajinya berapa? Kalau di luar negeri, tukang sampah itu gajinya paling besar, ya, gajinya gede, hampir sama direktur, ya, gitu, ya. Ya, kalau saya tidak salah, ya, banyak orang berkata demikian, ya. Tapi di Indonesia itu tukang sampah gajinya itu sangat kasihan sekali. Makanya kadang-kadang kita perlu juga memperhatikan, ada orang-orang yang memperhatikan, mungkin kasih makanan ataupun kasih uang lebih kepada dia. Bisa kita, ini adalah melayani, ya. Jadi dia memperhatikan dia bisa melihat ada Tuhan dalam diri kita. Nah, Ayasuh dan teman-teman sekalian, itu salah satu contoh untuk melayani, ya, untuk melayani. Misalnya ada lagi, ya, waktu AI saya, yaitu AI Willy Dora, waktu dia sudah tidak bisa berjalan pakai kursi roda, dia masih mau jalan walaupun digotong-gotong, ya. Kita tahu itu musuh Harry Kwok dan kawan-kawan, teman-teman di gereja semangat untuk membawa dia pergi kebaktian di atas. Tapi pada saat dia sudah tidak mampu untuk duduk di kursi roda, dia hanya tergeletak di tempat tidur. Di tempat tidur pun dia ada hal yang tidak pernah dilupakan. Dia selalu berdoa. Dia banyak berdoa untuk jemaat sekalian, berdoa untuk para hamba Tuhan, berdoa untuk orang-orang di seluruh Indonesia, berdoa untuk gereja-gereja, berdoa juga untuk orang-orang khususnya hamba Tuhan yang dia kenal, yang pernah mengunjungi dia dan dia masih ingat, dia selalu dia doakan. Dia berdoa tiap hari untuk anak-anaknya, ya. Jadi kita melihat ini adalah satu pekerjaan, ya, bukan doa biasa, tetapi doa syafaat. Doanya lebih banyak daripada doa biasa. Kalau doa biasa itu udah biasa, jadi nggak usah dipamer-pamer begitu kan. Yang perlu ditunjukkan adalah kita mau berdoa untuk orang yang untuk doa di luar biasanya. Misalnya yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Jadi doanya diperbanyak untuk berdoa untuk seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, ini adalah salah satu. Dan berdoa juga mungkin AI Asuh, teman-teman sekalian bisa mensponsori salah satu salah satu pelajar yang sedang digembleng di sekolah teologi, mungkin di salah satu teologi yang kita kenal, ataupun kita lihat ada orang yang belum dapat sponsor, ya, kita cari, kita find out gitu, ya, kita cari, barangkali aja ada yang perlu. Terutama di saat ini ada mahasiswa dari China yang tidak ada sponsor, ya. Dia mencari sponsor di Indonesia karena dia untuk dari negaranya sendiri tidak mungkin mereka mau mensponsori sekolah teologi, ya. Itu sangat sulit sekali. Nah, perlu kita mensponsori mereka, ya. Nah,
kita sponsori hamba Tuhan bukan berarti kita mengikat ya. Jadi seperti saya disponsorin sama gereja, tetapi gereja tidak mengikat saya untuk karena kamu disponsori sama gereja kamu harus kembali, tidak ya. Tetapi hati ini tetap terikat ya, tetap terikat. Oh iya, bayar utang. Di samping utang ya bayar utang budi lah ya. Dia cinta kepada Tuhan dan rasanya memang itu adalah gereja saya begitu ya. Nah, AI Asuh dan teman-teman sekalian, kita perlu melayani, mencari hal-hal yang baru di dalam melayani, bukan hanya terfokus kepada yang di sekitar kita saja, tetapi bisa lebih keluar dengan orang-orang di tetangga-tetangga kita, bukan hanya yang di dalam gereja. Nah, AI Asuh sekalian, kita dari sini kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa kepada Rasul Paulus dan juga kepada kita, ya. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah menerima anugerah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah hadiah yang terbesar. Yang lain tidak sebanding ya. Oleh karena itu kita bersukacita untuk hal ini. Karena kita bersukacita, makanya kita mau melayani Tuhan dengan sukacita. Nah, jadi kita belajar di dalam hal ini menerima akan hadiah yang begitu besar. Yang lainnya itu adalah bonus. Kalau AI Asuh, teman-teman saudara sekalian yang kaya, yang punya duit lah ya, yang punya duit, yang punya tabungan, itu bonus ya. Punya suami bonus, punya istri bonus, punya anak bonus ya, itu punya cucu juga bonus, itu semuanya adalah bonus. Punya rumah adalah bonus ya, itu bonus kebahagiaan yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Oleh karena itu yang terbesar itu tidak tertandingi, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk setiap kita. Itu yang memberikan kegembiraan kepada kita terus menerus setiap harinya. Nah, AI Asuh dari pembelajaran firman Tuhan pada hari ini kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah ya, semakin kita cinta kepada Tuhan, ya Rasul Paulus semakin cinta Tuhan kan? Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita dapat penghiburan ya. Kita akan mendapat penghiburan. Semakin kita cinta Tuhan, kita dapat penghiburan. Bagaimana kita cinta Tuhan? Ya, kalau kita cinta sama anak, sama cucu, bagaimana ya caranya? Ya, kita pasti perhatikan dia, kasih makan yang terbaik. Nggak mungkin yang itu ada makanan di lemari yang sudah expired buat kasih cucu gitu, nggak ada, nggak mungkin, nggak mau, pasti cari yang terbaik. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan, kita cinta Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Nggak mungkin berikan yang sudah jelek-jelek gitu ya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kita, yang kedua adalah semakin kita mau melayani Tuhan, semakin sukacita, dan juga semakin bahagia. Nah, kita mau cinta Tuhan dan kita mau melayani Tuhan, itu adalah ada energi, ada stamina ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, karena apa? Tidak bosan-bosannya. Ada nggak orang yang semakin melayani Tuhan dia semakin loyo? Tidak ada, semakin kuat justru ya. Ada nggak orang yang semakin memberi kepada Tuhan semakin kurang? Tidak ada ya. Dari dulu tidak ada. Lain, dia memberi motivasinya kepada Tuhan, tidak akan kurang ya. Ya, jadi kita melayani Tuhan, jadi kita cinta Tuhan, melayani Tuhan, kita ada energi baru setiap harinya. Bagian yang ketiga adalah semakin kita rendah hati, semakin tenang ya. Kita semakin rendah hati, kita semakin tenang, semakin nyantai, semakin rileks, dan tidak mudah marah, tidak galak. Jadi anak cucu juga nggak takut mendekati kita ya. Jadi orang lain melihat kita, wah hebat ini ya, mukanya selalu tersenyum terus gitu ya. Nah, pasang muka yang terus tersenyum ya, jadi membuat orang senantiasa datang say hi, halo, cawan gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat hati kita gembira, membuat hati kita senantiasa ramah kepada orang lain. Nah, itu kalau kita rendah hati, tenang, nyantai, rileks, tidak galak, ramah tamah. Tapi jangan salah ya, ramah tamah di Kalam Kudus rata-rata bilang kalau ramah tamah biasanya begini, habis kebaktian kita akan ada acara ramah tamah. Ramah tamah sama dengan makan-makan ya. Jadi ramah tamah bukan makan-makan. Jadi makanan atau makan itu adalah fasilitas ya, fasilitas untuk beramah tamah.
Yang utamanya apa? Beramah tamah, bukan makanannya. Jadi beramah tamah, makanannya itu sebagai fasilitas. Jadi pada acara ramah tamah ketemu makanan, bukan duduk terus kemudian konsentrasi fokus kepada makanan, tidak. Tetapi harusnya makanan sambil bicara, sambil ngobrol, sambil menanyakan hal-hal yang perlu kepada saudara-saudara seiman di dalam gereja. Itu yang disebut ramah tamah di dalam acara di gereja. Nah, sekian, kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam situasi corona pada saat ini. Kita senantiasa semakin cinta kepada Tuhan, tidak perlu khawatir, dan kita perlu semakin menjaga diri dengan baik, dan terutama kita cinta kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, membantu yang terkena virus corona. Kita membantunya dengan cara apa? Dengan berdoa, dan juga dengan cara kita tinggal di rumah saja, ya. Jangan pergi-pergi, jangan ngelayap-ngelayap, ya. Kita bisa telepon, memberikan penghiburan, itu adalah pelayanan kita. Berikan semangat kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh dapat belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Berkati Asuk, AI, dan rekan-rekan semuanya sekalian yang tergabung di dalam Usinda. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang mereka alami pada saat ini. Kalau mereka pada saat ini mereka kurang sehat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, dan pada saat mereka sakit dalam keadaan teruk apapun, biarlah Tuhan senantiasa terus menjamah mereka, menolong mereka, menyediakan teman-teman, saudara-saudara di sekeliling mereka yang memperhatikan. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami menyerahkan situasi corona pada saat ini di Indonesia, di Jakarta, ataupun di negara-negara lain. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong, kiranya cepat berlalu akan situasi corona pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini biarlah Tuhan yang terus menolong akan setiap kami, memberkati akan setiap rumah sakit yang ada, memberkati untuk setiap pasien-pasien yang kena corona. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk para dokter yang bertugas di garis depan, agar Tuhan yang memberkati mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan akan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, AI Asuk, rekan-rekan sekalian, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.